Terus ini twin spray. Twin spray, apa Ya. fungsinya twin spray? Jadi air yang di bawah sini dikeluarkan lagi. Oh, nyembur gini ya? Iya, benar. Oke, jadi sebelumnya berarti nggak ada settingan itu? Settingannya belum ada. Masih disable Masih ya? disable. Oh, sekarang kita aktifin. Sekarang Fitur kedua, kita fitur 2. Oke. yang perlu kita ganti itu di TCHT. Oke. TCHT ini heater untuk tap clean. Jadi nanti saat cuci tabung heaternya nyala. Jadi lebih maksimal buat merontokin si noda-noda yang di drumnya, Pak. Kalau udah mau balik lagi kita pencet tombol 1 ya. Ya. Terus kita rubah lagi ke fitur 3. 3. Berarti pada waktu mengubah fitur kita harus pencet. Ya, ini masih defaultnya multi housing. Jadi kalau multi housing itu kayak pengeringannya itu lebih pelan. Jadi saat nanti spin si getaran Nggak terlalu kenceng. nggak terlalu kenceng. Jadi Oke. pengeringnya, tapi nanti pengeringan itu lebih lama nanti di dryernya. Oh, dryernya akan Terus lama. yang multi housing. Kita harus rubah ke laundry. Ini yang paling penting sebenarnya. Oke, lawn ya. Iya. Teman-teman semuanya, Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia, dan kali ini kita akan bersama Budi. Pak Budi atau Mas Budi dari sales support dari tim LG Komersial yang akan ngasih tips buat teman-teman bagaimana setting yang memang biasanya dibutuhkan di usaha laundry atau di tempatnya teman-teman semua. Biasanya kalau posisinya mesinnya pada waktu datang biasanya kan sudah disetting nih dari para dealernya atau dari tokonya, dan posisinya pastikan push kayak gini. Nah, pasti banyak pertanyaan juga dari teman-teman semuanya, bagaimana caranya sih biar kalau kita pengen spin aja, atau mungkin pada waktu nanti ada cucian yang luntur, atau tiba-tiba kita ngelihat ada ketinggalan sesuatu di dalam dan kita pengen stop, apa aja yang memang perlu kita lakukan. Nah, nanti kita akan nanya kepada Mas Budi, apa aja tips-tips yang memang bisa dilakukan melalui setting yang akan ada di sini, di LG Giant Max, entah itu untuk washernya maupun untuk dryernya. Gitu ya Mas Budi. Silakan Mas Budi, ada yang mau disampaikan, silakan. Kita langsung aja ya untuk settingnya. Untuk mode standby seperti ini, untuk mesin washer kita mulai dari washer dahulu. Ya. Untuk mesin di mode standby seperti ini, caranya kita masuk ke mode program atau mode service dahulu. Kita tekan tombol 1 dan 3 secara bersamaan seperti ini. Kita masuk ke mode program. Nanti kalau misalkan masuk ke mode pengen ganti password, di bagian password aja. Yes. Kita masukin password yang lama 300 ke password yang baru. Oke. Seperti ini tampilan di awal seperti ini. Oke. Sorry, L9CI seperti ini. Ini kalau kita mau setting, pencet tombol 1 hot. Terus kalau udah tes, pencet warm, tombol 2. Terus ke setup, pencet start. Ya. Terus tombol cold, kita cari fitur 1. Oke, fitur 1. Ya, untuk fitur 1 yang saya sarankan untuk yang diganti itu, yang perlu dirubah itu ini PA4H. PA4H. Ya, Oke. ini untuk kill cycle saat siklusnya misalkan ada bermasalah atau genang atau ada barangnya tertinggal gitu ya. Oke. Pengen kita matikan siklusnya, ini harus diaktifkan. Oke. Jadi Ini pada waktu mau teman-teman yang ketinggalan barang di dalam dan memang mau stop, jadi tadi ya, Iya, fitur 1 diaktifkan. Nah, ini masih disable. Oke, lanjut. kita ganti dulu. Bisa untuk gantinya bisa pakai warm atau cold. Oke. Tombol 2 atau 3 sama aja. Kalau sudah Nah, enable, terus start. Oke. Nah, terus 3 RPL seperti ini. 3 RPL seperti ini. Ini untuk RPM maksimalnya. Oke. Jadi kita sesuaikan, dia menyesuaikan dengan beban si bajunya Otomatis. gitu. Semakin banyak, dia pasti mengurangin RPM-nya biar nanti nggak muncul imbalance di mesinnya. Oke. Kita start. Jadi udah otomatis yang 3 RPM tadi ya? Ya, Oke, ini udah di RPL. enable defaultnya dari pabrik. Kita Oke. pastikan aja. Ini sudah enable. Terus ini twin spray. Twin spray, apa Ya. fungsinya twin spray? Twin spray biasanya orang nyebutnya jet spray. Jadi Oke. air yang dari bawah tabung yang tadi pas siklus di awal-awal itu kan isi air ya sama sabun yang dari customer. Oke. Nah, itu dikumpulkan di bawah tabung, nanti dia dialirkan ke bagian kanan dan kiri. Ini ada Oke. buat nyemprotnya di sini, Ya. kanan kiri sama di atas. Ini. Oke. Jadi dia air yang di bawah sini dikeluarkan lagi. Oh, nyembur gini ya? Iya, benar. Oke, jadi sebelumnya berarti nggak ada settingan itu? Settingannya belum ada. Masih disable Masih ya? disable. Oh, sekarang kita Oke. aktifin. Oke. Ya, kalau tadi kan masih ini ya, Hah? pencet start, Oke. itu masih disable, Disable. kita ganti. Di Boleh code-nya. pakai 2 atau 3, Ya. bebas. Enable, terus start. Ya. Oke. Sama pause, itu untuk jeda. Jadi misalkan tadi kan kill cycle ya, untuk menghentikan siklus. Kalau pause itu tanpa kita hentikan siklusnya. Jadi semisal tadi
sudah berjalan terus kita lupa ada barang ketinggalan, kita pause saja, nanti dia door lock-nya mati, airnya keluar. Ya, airnya keluar, di drain dulu, baru ntar kita buka masih bisa. Gitu. Oke, ini pause. Oke, ini udah enable dari pabrikannya. Oke, otomatis sudah. Sip. Oke. Untuk fitur 1 sudah, itu aja yang saya sarankan untuk dirubah. Fitur 1. Sekarang fitur kedua. Kita fitur 2. Oke. Next kita lanjut ke fitur 2. Ya. Kita masuk ke fitur 2, pencet start. Yang perlu kita ganti itu di TCHT. Oke. TCHT ini heater untuk tap clean. Jadi nanti saat cuci tabung heaternya nyala. Jadi lebih maksimal buat merontokin si noda-noda yang di drumnya Pak. Gitu. Oke, jadi TCHT. Jadi TC artinya tap clean. Tap clean, benar. Tap clean, terus ini harus pakai heater. Nah. Oke, karena sebelumnya heater nggak nyala. Heater nggak nyala Pak. Oke, siap. Lanjut. Kita pencet start. Start. Nah ini masih disable. Oke, kita enable. Oke. Yang kedua ini opsional saja. CCBT ini untuk shortcut buat cuci tabung. Oke, tap clean ya. Tap clean. Shortcut itu maksudnya apa? Jadi nanti saat penggunaan mau cuci tabung, kita nggak perlu masuk mode service atau mode program lagi. Kita cukup tekan tombol 1 dan 2 bareng-bareng gini ya. Cepat, nanti ada muncul angka 2. Kita tinggal cepat ganti aja itu berapa kali siklus cuci tabungnya. Kalau sekali ya 1 jam 45, kalau 2 kali ya 2 kali. 1 jam 45 jadi lama. Jadi harus diganti ke angka 1. Oke. Ini udah enable. Oke. Atau mau di nonaktifin juga bisa. Ya, oke. Siap. Ini opsional saja. Opsional. Kalau yang lain tidak perlu. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke fitur. Kalau udah mau balik lagi, kita pencet tombol 1 ya. Terus kita rubah lagi ke fitur 3. Berarti pada waktu mengubah fitur, kita harus pencet cold-nya ya? Iya, cold. Oh, ini gini aja. Kalau mau balik lagi, pakai warm. Kalau kelewat. Gitu. Jadi buat aktifin atas bawah aja. Atas bawah ini. Jadi bukan atas bawahnya ini, tapi atas bawahnya ini. Oke, terus lanjut fitur 3 sekarang. Siap? Kita lanjut ke fitur 3 ya Pak. Ini pencet start. Kalau ke fitur 3. Oke. Ini tempatnya, tipe pengeringannya. Oke. Ini site-nya, jadi lokasinya. Oke. Ini ada 2 pilihan. Ini multi housing. Ya ini masih defaultnya multi housing. Jadi kalau multi housing itu kayak pengeringannya itu lebih pelan. Jadi saat nanti spin. Oke. Itu biasanya di asrama gitu ya, atau di lantai 2, di lantai atas gitulah. Jadi si getaran nggak terlalu kencang. Jadi pengeringan, tapi nanti pengeringan itu lebih lama nanti di dryernya. Oh, dryernya gitu. akan lama. Ini juga masih agak basah sedikit gitu. Kita harus rubah ke laundry. Ini yang paling penting sebenarnya. Oke, lawn ya. Pastikan lawn. Oke. Kalau sudah pencet start. Terus. Nah, ini perlu spin on. Ini. Kalau fitur 3 itu aja sih, site aja. Site aja. Sudah, itu berarti udah aktif tadi? Sudah aktif. Sudah aktif. Jadi akan maksimal ya. Berarti RPM-nya berapa Pak biasanya kalau kayak gitu? Kalau maksimal dia bisa 1.200. 1.200 RPM, tapi kalau default ini? Defaultnya itu udah kita setting menyesuaikan dengan bebannya sih gitu. Sesuai dengan beban. Nah, kalau dia masih balance bisa sampai 1.200. Oke, siap. Maksimalnya. Apalagi? Yang lain paling setting waktu saja. Setting itu yang waktu perlu itu diperhatikan itu di ini. CCCC. Apa ini? Ini untuk ngatur waktu cucinya. Oke. Ini kita start. Defaultnya ini kan cost 1 itu hot, cost 2 itu warm, cost 3 itu cold, cost 4 itu delicate. Yang 5-6 ini yang pakai heater, tapi kita nggak pakai. Jadi cost 1 sampai 4 saja. Gitu. Cost 1-nya di sini masih defaultnya 8 menit. Oke. Kita perlu bisa, kalau misalkan mau diganti, ini minimalnya dari 5 menit sampai 15. Oke, ini untuk nyucinya tadi? Untuk nyucinya. Washernya. Idealnya 8 menit harusnya. Idealnya 8 menit. Tapi ini bisa dipercepat 5 menit. 5 menit, jadi 5 menit aja. Nah ini biasanya default aja. Siap. Terus? Bisa diganti sesuai keinginan aja. Berapa, jadi cost 1 sampai cost 4-nya bisa diganti semua. Oke. Kalau sudah, kita balik lagi. Kita ke NRPC. Apa itu? NRPC ini berapa kali siklus pembilasannya? Rinse ya, rinse atau bilas. Oke. Defaultnya di 2 kali. Oke. Jadi di mesin cuci LG Giant Max atau Titan Max ini rinciannya cucinya itu defaultnya 8 menit, terus bilasnya 2 kali. Jadi kan 8 kali 2 ya, 16 ya. 16. Tapi defaultnya itu di LG itu tulisnya 17. Karena nanti ada rentang waktu buat toleransi 1 menit. Gitu. Ini defaultnya 2 kali. Kalau sudah start sama semua. Jadi cost 1 sampai cost 4-nya boleh
diganti-ganti 2 menit. terserah Oke, siap. owner nanti. 2 kali ya, 2 kali rinse semuanya. 2 kali Jadi rinse. rata-rata 2 kali bilas. Oke, kalau teman-teman pengen cepat 1 kali bilas silahkan. Ya mungkin Bisa. nanti bajunya agak lengket-lengket. Oke, lanjutnya. Lanjut ke ini waktu bilasnya. Oke. Jadi kan siklus berapa kali bilasnya ya? Ini waktu bilasnya. Dia Oke. dari 8 sampai 16. Oke. Gitu. Jadi Defaultnya berapa tadi? defaultnya 8. 8. Jadi semua 8 ya? Iya. Jadi 8 kali 4 berarti ya? 8 kali 32. Iya, cucinya 8 menit, bilas 2 kali itu hitungannya harusnya tuh 16 menit, tapi ada LG itu hitungannya tuh 17 menit, jadi toleransi 1 menit. Itu dia di 25. sama spinnya 11 menit, total jadi 36, Pak. 36. Sebenarnya Oke. untuk default dari LG, tapi bisa dikurangin. Saran saya kalau memang pengen lebih waktunya lebih rendah, tapi tetap maksimal di angka 33. Jadi 33. waktu cucinya yang dikurangin. Oh, waktu cucinya dikurangi. Iya, atau mau waktu cucinya dikurangin, tapi waktu bilasnya sekali, tapi waktu bilasnya dilamain juga bisa. Itu Oke, sesuai oke. keinginan aja mau di berapa. Siap. Oke teman-teman, jadi itu adalah tips untuk mengganti atau membuat efisiensi waktu. Jadi kalau memang efisiensi waktu, teman-teman tinggal pilih aja nyucinya berapa menit, bilasnya berapa kali, dan sekali bilas berapa menit, dan spinnya pemerasan terakhir berapa, seperti itu. Oke, ada lagi, Mas? Itu aja sih, Pak. Itu aja ya? Iya. Jadi semoga sharing untuk tips dari Mas Budi ini bermanfaat. Terutama tadi kita bisa melihat bahwa kita bisa setting untuk ngaktifin panas ya. Iya, heater. Jadi sebenarnya heater itu di dalam mesin cuci itu ada heaternya. Ada heater eksternal. Ada heaternya internal dipakai untuk sebenarnya untuk tap clean aja. Tapi kalau untuk nyuci baju sebenarnya heater itu bisa diaktifin nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ada di settingannya itu ada siklus hygiene namanya. Hygiene. Iya, kita Oke, harus di mana? aktifkan dulu. Hygiene itu. Itu di setting sama tadi di fitur. Banyak banget sih. Saya juga nggak hafal ini. Buset, puyeng saya. Oh ya, coba. Dari mana itu tadi? Di fitur 3. Oke, lanjut ya. Iya. Oke, sekarang di fitur 3, kalau pengen ngaktifin yang air panas untuk nyuci. Iya. Hygiene namanya. Coba masuk ke fitur 3. Kita Boleh? masuk ke kita mau aktifkan di mode hygiene-nya. Oke. Kita Fitur pilih 3. di fitur 3, pencet start. Start. Terus kita pilih di default ya. Terus kita cari ini. H4CS. Hygiene. Hygiene kita kalau defaultnya masih disable. Oke. Kita start disable, kita ganti ke Jadi enable. enable. Nah, start. Klik. Sudah. Apa ini? WNN. Udah, kalau udah selesai balik lagi dipencet 2 kali sampai ke push lagi. Oke, jadi teman-teman tinggal diulangi lagi kalau memang mau setting apapun. Tadi Mas Budi udah ngasih tips yang mahal sekali yang teman-teman juga pasti baru tahu sekarang. Ada banyak tips yang memang dilakukan, tapi itu tips yang paling penting yang Mas Budi sampaikan sebagai sales support dari sisi LG komersial. Terus yang terakhir tadi bahwa ternyata mesin LG komersial untuk yang Giant Max ini, yang washer ini memang sudah ada heaternya di internal yang selama ini dipakai untuk tap clean, tapi ternyata juga bisa diaktifkan untuk nyuci. Nah, bagi teman-teman yang punya 5 stack mesin, 10 stack mesin, bisa diaktifin mungkin 3 stack atau 3 washernya atau 4 washernya untuk nyuci pakai air panas. Biasanya dipakai untuk nyuci baju bayi atau mungkin yang baru lahiran. Kan harganya lebih naik ya, harganya lebih mahal. Jadi teman-teman dapat untung lebih gede untuk sebagai pengusaha laundry. Bisa diterapkan seperti itu. Nah, atau mungkin teman-teman bisa melihat apa aja sih baju-baju yang memang bisa lebih cepat untuk mencuci pakai air panas. Termasuk ada deterjen-deterjen yang oksigen aktifnya tinggi, itu kalau karena air panas akhirnya lebih bagus lagi, nyucinya lebih maksimal lagi. Tapi teman-teman juga harus lihat baju apa aja yang nggak boleh kena air panas. Takutnya semua di air panas malah rusak, malah bermasalah. Tapi intinya dengan teman-teman tahu tips yang disampaikan oleh Mas Budi tadi, bisa diterapkan di bisnis Bapak Ibu yang pasti untuk nambah cuannya Bapak Ibu semuanya. Gitu ya? Ya. Gitu Mas Budi? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup, Pak. Cukup itu aja ya. Jadi inilah tips dari kita untuk mesin LG Giant Max. Bagaimana setting tentang bagaimana mengatur waktu, mengatur nyuci, mengatur spin, dan waktu yang optimal untuk mencuci seperti apa. Semuanya udah dikasih tahu seperti apa. Semoga bermanfaat. Saya Apik Primadia undur diri. Ya, saya Budi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.